para GI Bro dimanapun Anda berada yang telah menonton video ini. Terima kasih sudah mau berkunjung ke segmen terbaru di Cantik Indonesia, yaitu Basa Basi Ruang. Bahas sana, bahas ini seputar ruang. Nah, kali ini gue pengen sharing karena gue juga suka sama dunia interior, desain, arsitektur. Itu gue suka. Dan gue suka banget, paling hobi yang namanya window shopping, ngeliatin desain-desain interior apa sih yang keren. Dan gue coba pengen sharing aja sama kalian seputar apa yang gue suka, ya, khususnya tentang desain interior. Nah, kali ini gue pengen sharing tentang 5 desain interior yang pastinya bikin lu semua bakal betah banget, bakal susah move on dari atas kasur. Check it out. Oke, desain yang pertama gue akan kasih lihat. Bisa kelihatan dong. Nah, gaya yang pertama atau desain yang pertama itu pasti berbau tentang minimalis. Ya, orang yang menggunakan minimalis ini atau desain minimalis ini biasanya mungkin berpikir, ya, hidup gue udah ribet, jadi kamar tidur gue nggak usah ikut-ikutan ribet, ya. Dibikin minimalis, dibikin cukup sederhana, dibikin cukup santai, tidak terlalu banyak barang-barang atau gimmick-gimmick pernak-pernik yang ada di dalam ruang tidur. Karena menurut gue ya, ruang tidur itu adalah tempat untuk kita beristirahat atau untuk kita memanjakan diri ketika kita pulang kerja, ketika kita pulang habis dari luar, beraktivitas dan sebagainya. Kamar tidur adalah tempat terbaik. Kalau kita bicara tentang desain yang minimalis, ini bisa dilihat di gambar, simple banget, nggak neko-neko, bisa dikombin dengan sentuhan yang sedikit modern. Ya, kalau gue pribadi, gue lebih suka dengan minimalis yang modern, dalam arti dan permainan warna yang cukup clean. Gue main di monokrom, paling ada sentuhan gimmick-gimmick sedikit. Gue bisa pakai elemen kayu sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, karena gue nggak suka sebetulnya kalau kamar tidur gue itu terlalu banyak barang. Ya, terlalu banyak barang tuh gue nggak suka gitu. Jadi gue sukanya yang sederhana dan simple aja. Nah, desain yang kedua, bisa kelihatan dong temanya apa? Ya, industrial. Nah, industrial ini bisa lo pakai ketika lo memang suka dengan something yang urban banget, yang lo tuh nggak takut sama besi sama beton gitu ya, karena akan ada banyak kayak pipa-pipa di langit-langit atau something buat lighting atau apa gitu. Dan ada beberapa contoh yang gue lihat di Pinterest atau di YouTube, itu menarik banget. Kamar tidur yang atau setup industrial ini ya, mereka nggak pakai cat biasanya, setahu gue ya. Mereka tidak pakai cat, tapi mereka hanya mengaci, apa istilahnya, Bung Fala? Tembok. Oh, di plester ya, di plester ya. Di plester tidak menggunakan plester yang seperti ini, tapi temboknya yang di plester. Temboknya yang di plester tanpa cat, jadi itu membuat kesan yang sangat natural. Nah, kalau kita bicara industrial, ini kayak memang berasa keras ya, hard gitu. Kalau gue ngelihatnya nih, ini so taunya gue ya. Kalau gue ngelihatnya kayak strong banget nih orang-orang yang memang men-set kamar tidurnya itu bernuansa industrial ya. Mungkin emang hobi nongkrong di kafe, karena ada beberapa kafe di Jakarta, khususnya yang tempat gue biasa hangout, punya konsep industrial juga. Jadi cukup cozy sebetulnya bagi lo yang suka. Tapi ya kembali lagi, kalau bicara desain ini bukan soal bagus dan nggak bagus, tapi soal selera. Selera lo kayak gimana, apakah tadi ada minimalis atau yang sekarang ada industrial, itu kembali ke selera masing-masing. Bisa ditambahin juga, apa sih istilahnya tuh, pipa-pipa yang expose ya, jadi memang kelihatan saluran listrik dan lain-lain itu mostly kelihatan. Lo bisa ngeliat di gambar seperti apa, tapi untuk orang-orang yang suka dengan konsep industrial ini pasti juga memang bakal nyenyak kali tidur ya kalau ngeliat langit-langit kayak gitu. Gue nggak tahu deh, karena gue belum pernah nyobain tidur di kamar yang bernuansa industrial. Oke, desain yang ketiga kita bicara tentang bohemian. Bohemian ini, kalau lu orang itu yang nyeni banget, punya jiwa yang bebas, jiwa-jiwa yang bebas, lu bisa kasih gimmick lagi kayak
tirai-tirai yang dari makrame. Itu nuansa-nuansa apa ya? Kalau gue malah ngelihatnya ada tirai-tirai begitu jadi eksotis sih kamar. Itu kalau lu tipikal yang romantis, ini bisa banget dapat yang kayak gitu. Oke, kita lanjut ke desain yang berikutnya. Nah, oke, desain yang keempat, kita bicara desain dengan tema Scandinavian. Scandinavian itu apa ya? Simple. Scandinavian itu simple tapi atau sederhana ya, simple sederhana tapi tetap kelihatan elegan, bisa dibilang orang-orang yang suka sama Skandinavia ini punya taste tersendiri tentang bagaimana menciptakan kamar yang simple tapi tetap looks gitu ya. Nah, bisa dimodifikasi dengan dinding yang warnanya putih bersih, kinclong, ya, dibumbuin pakai elemen-elemen kayu di furniturnya, tapi elemen kayunya mungkin bisa berwarna terang ya. Elemen kayunya berwarna terang dan ditambahin sentuhan tanaman hias yang berwarna hijau. Ini bikin sejuk, ini tapi tetap kelihatan style, looks, bergaya. Ya, bisa dibilang tidur nyenyak dengan gaya. Ini sederhana, tapi lu tetap kalau lu tipikal orang yang suka dengan hal-hal yang elegan, looks ya, ini bisa jadi rekomendasi yang oke banget buat ngeset kamar tidur ala Skandinavia. Nah, oke, kita masuk ke desain yang kelima. Ini kita bicara tentang konsep yang klasik like this. Ya, lu bisa ngeliat klasik. Lu berasa jadi pangeran, lu berasa jadi putri raja, lu berasa jadi raja dan ratu kalau lu suami istri lu tidur berdua di atas kasur seperti ini. Dan ada aja ya, contohnya istri gue suka banget dengan style-style yang kayak gini ya. Istri gue suka dengan style yang kayak gini karena menurut dia style-style kayak gini pastinya akan membuat kamar tidur itu menjadi kelihatan mewah. Ya, mudah-mudahan kalau dikontenin atau foto di kamar kayak gini tidak mengundang garong. Oke, tempat tidur dengan lampu gantung kristal. Ini istri gue seleranya ke sini. Jadi ya nggak heran kalau gue ngeset kamar tidur gue atau ngeset rumah gue, sometimes terjadi perbedaan pendapat yang luar biasa di antara kami. Karena gue tipikal yang simple, minimalis, modern, istri gue lebih suka yang klasik European yang kayak gitu-gitulah. Ya, dengan kemewahan, keglamoran, ya selera. Balik lagi 5 tipe ini selera. Nah, kita sudah bahas sedikit saja tentang 5 desain interior yang mungkin lo bisa pakai untuk ngeset kamar tidur lo. Nah, tapi menariknya adalah tidak semua orang pasti memiliki tipenya masing-masing atau seleranya masing-masing. Nah, menurut lu suka tipe yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa tulis di kolom komentar biar mungkin kita bisa berbagi pengalaman. Gue pernah nih mas ngeset kamar tidur gue kayak gini, walaupun nggak sama banget dengan yang ada di gambar, tapi kurang lebih sama karena gue suka banget. Nah, lu bisa tulis di kolom komentar. Oke, nah buat kalian-kalian yang pengen ngediskusiin tentang konsep kamar kalian, itu bisa menghubungi link yang ada di kolom deskripsi yang sudah gue taruh nantinya. Kita bisa ngobrol-ngobrol santai. Kira-kira berapa ya budgetnya kalau gue bikin kamar gini? Bisa murah nggak ya? Nah, nanti kita akan cari solusinya bersama. Kita akan akal-akalin, cari hack-hacknya ceritanya. Kita akan cari hacknya bagaimana bisa membuat kamar yang bagus tapi dengan biaya yang mungkin ya murah itu relatif ya, tapi ya relatif terjangkau lah. Ya, oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe pada GI Bro. Kita akan terus bikin video-video menarik lainnya tentang seputaran interior design dan arsitektur ya, karena gue hobinya di situ. Oke, see you and bye bye.